pendampingi PT UN. PT UN itu kan dia muncul sebelum sidang komisi yang ketiga kemarin, karena kan sudah tahun 29 tidak digubris, kita wawancara, mengingatkan, ini Kumham terlalu pintar, terlalu dalam, mencampuri. Tapi kan ada yang memanfaatkan juga terhadap surat Kumham itu satu pihak. Akhirnya dia menyandarkan ke surat Kumham kan, untuk melakukan tindakan-tindakan tanda petik yang kita sepakat 2 Mei 2022 sudah berakhir. Jadi kan di luar tanggal 2 Mei kan di luar batas kewenangan dia untuk melakukan tindakan-tindakan atau mengambil sebuah langkah yang bersifat strategis. Itu gimana? Ya kalau kembali lagi ke situ ya nggak ada ujungnya kan. Yes. Ya tetap saya mah berharap dilakukan pertemuan-pertemuan yang istilahnya membereskan. Cukup sampai dengan kemarin di RP rapat dengar pendapat. Ya, harus ada menginisiasi untuk kemudian ya sudah bereskan kita. Nah, kita balik ke RDPU, oke, kita masuk ke RDPU. Ada yang menarik kan? Situ kan oke, si Pak Dirjen bilang ini ada cuannya. Tapi kan di kalimat-kalimat menjelang terakhir ini, kalau tidak ada yang mau dibungkus, yang berdua yang ngurus. Komisi 3 kan, ini mampu menekan. Itu ada sinyal kan? Ya, kita tentu harus berbaik sangka dulu kan gitu ya. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Dirjen itu adalah dalam konteks ini ada uangnya di dalamnya nih. Jadi kelihatannya berantem berebut gitu ya. Nah, kalau kemudian diatur oleh pemerintah melalui permen yang kredibel gitu ya, mungkin tidak akan seperti ini. Itu mungkin maksudnya, artinya bukan berarti kemudian dia atau si kementerian atau pemerintah itu bisa ujug-ujug masuk lebih dalam kan sebetulnya. Kan tetap bagaimanapun kita punya asas legalitas. Makanya di dalam beberapa tulisan saya selalu menyampaikan atau katakanlah menampilkan yang disebut sebagai asas legalitas. Kenapa? Bagaimanapun aturannya itu harus ada dulu kalau mau kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Kalau tanpa itu ya bagaimana mungkin kemudian bisa dijadikan landasan kan gitu. Makanya saya bilang, apakah yang namanya surat menteri itu ada dasar hukumnya dalam konteks kemudian mengatur-ngatur organisasi? Ya, apakah rembuk nasional itu ada dasar hukumnya dalam konteks kemudian mengatur-ngatur organisasi? Nah, itu kan sebetulnya suatu sinyal bahwa bagaimanapun ya kita itu negara hukum. Ya, kalau yang namanya negara hukum berarti kan segala sesuatunya diserahkan atau dikembalikan kepada hukum, aturan hukum yang mengatur lebih dulu gitu ya. Karena bagaimanapun yaitu tadi sistem negara kita itu adalah semuanya itu berdasarkan hukum. Hukum adalah panglima. Betul. Kalau nggak kemudian didasari oleh itu gimana? Tapi akan sependapat kalau di INI itu ada cuan. Ya kalau masalah cuan sih kelihatan gitu ya. Maksudnya bisa kita hitung kan. Tiap bulan misalkan kita kan dipotong juga. Oh iya, 50.000 ya. Iya, berapa kan gitu ya. Terus teman-teman adik saya kan ada juga yang kemudian ALB kan waktu itu ya. Sekarang udah jadi notaris. Berapa tuh jadi ALB, jadi ikut ujian kode etik gitu kan, dan seterusnya kan banyak lah ya untuk poin-poin gitu ya. Makanya kan Pak Eki kan suka sering ini harusnya nggak ada poin-poin nih kalau jadi notaris gitu. Saya pendapat saya mengurangi beban. Iya, karena misalkan ya untuk ikut level nasional itu ininya berapa gitu ya, 1,5 juta gitu ya. Ya itu makanya itu uang lah, itu uang semua. Ya jangan dianggap bahwa yang mau jadi notaris itu orang beruang semua kan gitu ya. Tapi itu wajar nggak sih kan kalau organisasi ngambil uang dari anggota? Wajar, maksudnya itu kalau itu dipergunakan dalam konteks kepentingan anggota. Kan semua organisasi juga sama. Misalkan di organisasi kepengacara itu ada juga iurannya. Ada dalam konteks saya aja misalkan ya yang kemudian himpunan pendaki gunung, atau katakanlah penggemar curug nasional gitu ya. Ya ada iurannya. Oh jadi ada anggota pendaki gunung? Iya.
Iya. Aku juga. Jadi kalau misalkan pemberitahuan apa ini kita mau ke ini, siapa yang mau ikut? Bayar. Kalau mau ini ya bayar. Nah, kan ada sekretariat yang mengurusnya gitu ya. Kolektifnya. Ya, ngeiniin apa gitu, keperluan apa gitu ya. Katakanlah pesen tiket dan seterusnya itu kan dia yang ngurus. Nah, itu salah satunya gitu ya. Itu contohnya dalam level yang kecil, apalagi organisasi sebesar Ikatan Notaris Indonesia. Kalau menurut saya memang pasti ada uangnya, tetapi yang penting prinsipnya adalah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan anggota gitu loh. Berarti nanti di laporan keuangannya lah ya. Iya, makanya kan selalu disampaikan bahwa nanti harus ada audit. Nah, tujuannya karena uang banyak kan. Jangan sampai kemudian timbul sakwa sangka. Oh, ini dipergunakan untuk yang nggak bener. Kalau sudah diaudit kan aman. Oh, ini buktinya gue saya terima 1 miliar misalkan. Oh, dipergunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sisanya sekian. Ini ada buktinya. Ya sudah aman. Persis. Makanya saya sih tidak alergi dengan bahwa organisasi INI itu memang ada uangnya, tidak alergi sepanjang penggunaannya memang sesuai dengan yang ditentukan. Saya jadi sebuah prasangka petik prasangka dari Komham itu gara-gara itu jadi terjadi keributannya. Nah itu kan justru dengan prasangka itu tadi gitu ya, sakwa sangka itu tadi harus kemudian dibuktikan ya bahwa itu tidak benar misalkan, bahwa memang ada, tetapi memang ini dipergunakan dalam konteks organisasi. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian oh iya sakwa sangkanya misalkan 1 miliar gitu ya, ada uang 1 miliar. Ternyata misalkan yang bisa dipertanggungjawabkan itu hanya 100 juta, 900 jutanya kemana? Nah itu yang pengeluaran lebih besar pasaknya nggak jelas. Ya kemana ya, makanya kenapa harus ada audit? Ya karena untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukannya itu sudah memenuhi kualifikasi. Kalau audit keuangan itu udah pasti menggunakan sistem akuntansi yang baik kan. Berarti dibutuhkan pengurusnya juga. Pasti dimanapun gitu ya. Tadi yang saya contohkan pendaki gunung aja ya yang ngurusnya harus orang yang bener lah. Walaupun uangnya cuma ratusan ribu atau 1 jutaan doang gitu ya, tetap kan pasti akan ditanya loh, maaf saya naik gunung ke sana paling habisnya 1 juta misalkan gitu. Kenapa ini misalkan kenapa loh ini kenapa makannya cuma sama ikan ini gitu bisa gitu ya. Ikan ini satu. Itu gampangnya gitu loh. Berarti nah kita balik ke RDPU. Di situ kan jelas tuh Kang. Dikupas tuh, bukan dikupas ya banyak pembahasan lah ya, bahkan arteria juga bicara. Kemudian kalau nggak salah anggota komisi 3 juga banyak yang notaris, ada beberapa yang notaris dan ada juga istrinya notaris. Ya banyak, yang anggota DPR banyak yang notaris juga ya, istrinya. Jadi sedikit banyaknya mereka mungkin. Pak Desmond juga kalau nggak salah istrinya notaris. Tansel. Jadi banyak input mungkin dari mereka sehingga mereka bisa mempertanyakan itu ke Dirjen. Nah, kalau secara keseluruhan dari pertemuan Komisi 3 yang terakhir dari kalimat Kang Udin, poin penting yang harus diperhatikan apa dari organisasi agar bisa selesai? Ya, saya sih mungkin hasil kesimpulannya itu yang menurut saya tidak klik gitu loh. Kenapa? Ya tidak klik itu artinya ya tidak merekomendasikan yang lebih baik lah gitu ya. Coba itu apa yang rekomendasinya apa kesimpulannya kan hanya ada 3 kan? Iya, maksud saya konkretnya itu kayak apa gitu loh. Dari 3 itu eksekusinya konkretnya kayak apa kan gitu kan. Satu sudah jelas dalam pemaparan pada saat RPD rapat dengan pendapat itu kan Pak Dirjen keliru nih. Di awal sudah di awal udah ngomong gitu, walaupun Pak Beni Kaharman kan mungkin agak berbeda. Kalau Bang Beni